Jadi hari ini kita akan lanjut pembahasan kita. Ini sudah masuk di pengantar untuk program Pascal. Pengantar untuk program Pascal. Di sini nantinya kita bahas operator-operator, kemudian tipe-tipe variabel, ya, dalam pemrograman Pascal itu. Baik. Oke. Eh, ini lanjutan dari pembahasan kita. Ini pertemuan keberapa? Dua ya? Dua apa tiga ya? Tiga, Pak. Tiga, oke, baik. Jadi nantinya kita akan lihat, kita akan kaji eh, bagian-bagian dari program Pascal itu sendiri. Kita mulai dari yang paling dasar, operator-operator yang digunakan dalam program Pascal. Kemudian nantinya ada variabel-variabel, tipe-tipe variabel, dan bagaimana penggunaannya dalam program Pascal. Oke, eh, menyangkut tipe data dan operator dari program Pascal, secara umum itu ada tiga macam tipe data. Yang pertama, eh, tipe data sederhana. Kedua, tipe data string atau kumpulan karakter. Dan yang ketiga, tipe data terstruktur. Untuk tipe data sederhana sendiri, itu bisa kita klasifikasikan menjadi data standar dan user defined, ya, user defined. Untuk data standar sendiri ada tipe datanya misalkan integer, integer bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Jadi misalkan contohnya, jadi dimaksud bulat di sini berarti tidak dalam bentuk eh, desimal, ya. Jadi contoh integer itu ya, sorry, itu ya, ini ya, contohnya ya, 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya. Kemudian tipe data berikutnya itu untuk data standar, ya, itu real. Real ini berarti dia mengandung uh, angka desimal, ya. Contohnya, contohnya itu ya kita ambil 3,14 nilai pi 14 sekian sekian lah, ya, atau ini dengan dua digit di belakang tanda koma, ya, dua digit desimal. Kemudian contoh yang lain 2,5 dan seterusnya. Ya, itu eh, untuk tipe data real. Jadi integer bilangan bulat itu tidak memuat desimal. Jadi, contohnya 3, 4, 5, 1, 2 dan sebagainya.
Real itu berarti memuat angka desimal. Jadi 3,5, 3,2, 2,1, 1,5, dan seterusnya. Sekarang tipe data berikutnya ini adalah karakter. Biasanya ditulis char ya, char, CHAR ya, atau CHAR ya. Jadi karakter. Jadi misalkan nanti Anda deklarasi variabel dalam Pascal itu, Anda tuliskan misalkan nama. Ini tipe datanya itu adalah karakter. Jangan lupa nanti diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, dan seperti itu. Atau contoh lainnya, eh, kota. Tipe datanya itu adalah karakter. Ya, jadi nantinya kayak gitu. Eh, Data berikutnya untuk data standar, tipe data berikutnya untuk data standar adalah boolean ya, boolean atau benar salah. Ini kebanyakan digunakan untuk fungsi-fungsi logika, benar atau salah. Jadi misalkan nanti suatu pernyataan lalu nanti eh, kita sudah perkenalkan di awal ya, benar atau salah dari suatu pernyataan ya. Jadi untuk tipe data standar itu ada integer, ada real, ada karakter, dan ada boolean ya. Baik. Eh, Kita lihat untuk tipe data sederhana yang kedua, jenisnya ya, jenis untuk tipe data sederhana yang kedua adalah user define. User define. Jadi yang masuk di sini contohnya adalah terbilang, kemudian subjangkauan, ya, dan eh, tipe data berikutnya ini secara umum ya, yang berikutnya adalah tipe data string atau kumpulan karakter. Kalau yang ini sederhana, ya. Kalau yang ini dia lebih kompleks, ya. Misalkan nantinya Anda buat contohnya ya. Contohnya itu, ah, bisa saja Anda buat eh, nantinya kan perkenalan variabel AB. Ini tipe datanya adalah string, lalu titik koma. Jadi ini eh, jadi tipe data string itu merupakan kumpulan string atau kumpulan karakter. Jadi bisa contohnya seperti ini, ya. Baik, selanjutnya tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur yang masuk di tipe data ini adalah apa namanya? Sets, himpunan, array, ya, baris ya, atau larik kalau bahasa Melayu itu, dan record atau rekaman. Jadi secara umum tipe data itu ada terbagi, ya, yaitu tipe data sederhana, tipe data string, dan tipe data terstruktur. Dan nanti untuk masing-masing tipe data ini pun ada beberapa jenis. Jadi ini nanti kita lihat dalam pembahasan lanjut, bisa Anda lihat contoh dari tipe-tipe data ini. Baik, saya lanjut. Eh, untuk tipe data sederhana, tipe data sederhana, nah, integer tadi sudah kan, integer. Jadi integer ini ya merupakan konstanta yang memiliki tipe integer. Jadi untuk konstanta yang memiliki tipe integer ini memiliki ciri hanya terdiri dari bilangan. Jadi artinya tidak memiliki angka desimal. Tadi sudah kita singgung ya. Selain itu menggunakan tanda plus
dan minus pada awal angka. Ada yang kuliah di metode numerik sudah lihat contoh-contoh itu. Jadi misalkan contoh contohnya itu ya 3 atau bisa -3 gitu ya. Eh, Kemudian operator-operator yang digunakan pada tipe data integer, diantaranya penjumlahan, penjumlahan, oke? Tipe simbolnya ya, yang ini penjumlahan ya, penjumlahan simbolnya ini, kemudian pengurangan simbolnya yang ini, kemudian perkalian simbolnya bintang ya, dan pembagian eh, operatornya itu div ya, dan sisa pembagian atau modulus itu operatornya itu adalah mod ya, MOD, mod ya. Ini dia div pembagian dan mod atau modulus, dalam ini modulus adalah sisa pembagian. Satu catatan di sini bahwa karena merupakan bilangan bulat, maka tipe data integer biasanya digunakan sebagai pencacah atau counter. Counter ya. Jadi karena merupakan bilangan bulat, maka tipe data integer biasa digunakan sebagai pencacah ya. Jadi operator-operator yang digunakan diantaranya penjumlahan, simbolnya tanda tambah itu ya. Kemudian pengurangan, simbolnya tanda pengurangan. Kemudian perkalian disimbolkan dengan bintang, dan pembagian simbolkan dengan div, dan kemudian modulus sisa pembagian. MOD atau modulus itu merupakan sisa pembagian. Oke? Jadi misalkan kalau saya mau buat, oke, dalam dalam Pascal ya, nantinya saya mau buat untuk operasi yang ini. Kalau ini pastinya nanti kita buat contoh yang tadi sudah kita buat. Eh, Misalkan 4x. 4x itu bisa kita uraikan menjadi 4 bintang X. Ya. Kemudian pengurangan ya biasa. Katakanlah 3 kurang 1. Penjumlahannya biasa juga. Seperti biasa. Ya. Misalkan penjumlahan itu ya 4 ditambah 1. Itu dia. Eh, Kalau pembagian bagaimana? Saya coba ngecek dulu. Afrianti Dahaklori. Kalau pembagian bagaimana, Nona? Kita buat bagaimana? Anda bilang saja, lalu saya nanti yang tulis di sini. Pembagian bagaimana? Misalkan saya bilang 4/2. Anda buat ekspresinya bagaimana? Div 4 div 2 mungkin Pak. Marbun gimana Marbun? Elia Rosa. Ya Pak. Kalau 4/2. Kita 4 buat gimana? garing 2. Halo? Bisa? Bisa ya? Oke. Nanti dalam implementasi di Free Pascal tuh kita buat kayak gitu untuk operasi pembagian. Oke. Ini pasti ketika kita running nanti dia hasilnya itu 2. Ya, gitu maksudnya. Baik.
eh buat gini dulu. Ini pasti ketika kita running nanti hasilnya itu adalah ini 2. Oke, selanjutnya untuk modulus MOD, modulus atau sisa pembagian. Misalkan saya buat 3 mod 2. Nanti yang tampil itu apa? Ketika dieksekusi di running programnya itu yang muncul apa? Yang muncul apa kalau saya buat kayak gitu? Marbun, kalau saya buat kayak gini, bagaimana? Yang ini nih, 3 mod 2. Saya contoh ini, nanti hasilnya bagaimana? Suaranya nggak kedengaran. Hasilnya bagaimana? Sisa pembagian. Pasti Hasilnya satu, Pak. ini itu ya ini. 3 bagi 2, 1 ya. Ya, Pak. Sisanya kan 1. Paham ya? Ketika di running programnya. Oke. Sekedar pengecekan. Oke. Baik. Sampai di sini ini contoh sederhana. Nanti kita bahas lebih lanjut saat penggunaan aplikasinya, penggunaan Free Pascal-nya ya. Oke, saya lanjut. Ini nantinya, ini rentang dari macam-macam tipe data ya. Oke, yang pertama itu ini macam-macam tipe data, short int atau short integer ya. Tipe datanya short integer, jangkauannya itu negatif 128 sampai dengan 127. Ukurannya itu 8 bit. Ya, ini integer. Nah, ini jangkauannya ini negatif 32768 hingga 32768. Ini 16 bit. Lalu long integer. Nah, ini semakin besar dia ya. Kemudian byte. Byte itu ya ini 0 sampai 125. Ukurannya itu 8 bit. Kemudian word 0 sampai dengan 65535. Ya, itu jangkauannya itu maksudnya untuk data integer itu. Ya, nanti yang bisa Anda lihat kalau yang tadi kita lihat contoh-contoh di numerik itu kan, misalkan sekian-sekian lalu misalkan 0, 0, sekian-sekian, nah gitu-gitu. Sekian, misalkan 152, lalu plus eh, misalkan dia gini, ini, oke, nah kayak gitu, ya, 65.535 jangkauan. Dia bisa rekap data itu banyak ini. Saya jangkauannya itu. Oke. Lalu 16 bit. Dia punya ukurannya 16 bit. Oke. Nah, ini yang penjelasannya di sini. Yang dimaksud jangkauan atau batasan, jika melebihi batasan yang telah ditetapkan, maka akan terjadi overflow. Jadi kalau misalkan kita punya punya algoritma itu yang kita buat itu, misalkan memuat bilangan atau data yang dia 6, misalkan 0 hingga kita lebih dari ini, katakanlah kita punya itu 65, 53, 57 lah, maka akan terjadi overflow ya. Nah itu dia. eh Sorry.
Ini contoh untuk deklarasi tipe data integer pada bahasa Pascal. Nah, ini nantinya variabel var, nah, misalkan A, B itu tipe datanya integer, C itu tipe datanya word. Ya, Anda perhatikan nanti eh, diakhiri dengan titik koma. Oke, ini kalau misalnya nanti dalam operasinya nanti ketika kita masukkan A ini berapa, B ini berapa, yang pasti karena kita sudah deklarasikan di bagian awal deklarasi variabel itu integer, maka ketika Anda masukkan katakanlah bilangan desimal, maka dia akan ketika kita compile pengecekan untuk kita punya algoritma itu, maka dia akan pemberitahuan akan terjadi error ya. Tapi kalau Anda misalkan Anda deklarasi variabel lalu di awalnya sudah begini, itu berarti kalau Anda isi di rumusnya nanti ketika kita gunakan di bagian inti dari program itu, algoritma itu, maka nantinya kalau Anda isi eh, masukkan, katakan masukkan nilai apa, lalu Anda masukkan 3, ya, 3 tidak ada koma apa-apa, maka dia dibaca itu benar karena deklarasi misalkan masukkan nilai A, kalau A itu Anda mau isi berapa saja, nanti dibaca demikian. Nanti kalau Anda isi bilangan integer, bilangan bulat, maka dia pasti akan terima, bisa dieksekusi lanjut ya. Oke, ini contoh deklarasi pada bahasa Pascal. Nah, real. Tadi integer, sekarang real ya. Konstanta penjelasan untuk variabel real ini sendiri, tipe data real ini sendiri. Eh, Konstanta tipe real adalah bilangan yang mengandung tanda desimal, sehingga bentuknya merupakan pecahan. Ya. Bilangan real juga dapat dideklarasikan dalam bentuk eksponen. Nah, ini kan 0,0 misalnya ya, 0,00125 adalah kalau kita deklarasikan dalam bentuk ini nanti dia bacanya 1,25 lalu kurang 3. Itu artinya kayak ini. 0,0001 0,00125. Artinya 0,00125 sama dengan 1,25 kali 10 pangkat negatif 3. Ini konsep nilai tempat juga, ini kan hal paling dasar ini sebenarnya. Oke. Jangan Anda lupakan ya. Oke. Selanjutnya penjelasan lanjut ya, bahwa operator-operator pada tipe data real sama dengan operator-operator pada tipe data integer, kecuali untuk operator pembagian menggunakan simbol itu slash atau eh, garis miring ya. Oke, jadi kalau pada pada apa integer tadi kita pakai apa? Kalau untuk pembagian kita pakai apa tadi di integer? Berta Samangun. Kayak di integer itu kita pakai apa kalau untuk pembagian? Berta, Berta Samangun. Ini tidak kuliah berarti. Sali Imasuli. Kalau di variabel tipe data integer tadi itu untuk operasi pembagian itu kita pakai apa? Operator Pak, pembagiannya. maaf. Tadi Ya? saya baru masuk, Pak. Barang Kamu? baru sampai di rumah, Pak. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke oke. Coba Marbun, Elia Rosa. Kita pakai apa kalau ini? Kalau yang tadi di ini pakai pakai apa? Ini kalau untuk operator
tanda apa untuk tipe data real ini kita pakai simbol ini. Jadi misalkan Pakai pakai apa? Div. iya Pak. Div toh? Nah, jadi misalkan kalau ini contohnya, misalkan Anda mau buat 2,5 bagi 1,2. Maka ekspresinya itu bisa ditulis 2,5 bagi 1,2. Itu cara. Sedangkan kalau ini untuk integer ya. Beda kalau sorry, real maksudnya. Ini kalau di real. Variabelnya real ya, kita buat pembagian kayak gini. Sedangkan kalau untuk bulat, integer, maka kita pakai div. Bulat ini dalam arti tidak memuat atau tidak mengandung tanda koma. Ya. Selanjutnya macam-macam tipe data real ya. Macam tipe data real. Yang pertama tipe real ya. Nah, tipe real, nah, ini jangkauannya ini bisa Anda lihat. Ukurannya ini 6 byte. Single sama jangkauannya 1,5 kali 10 pangkat negatif 45 hingga 3,4 kali 10 pangkat 38. Ini ukurannya 4 byte. Kemudian double, tipe data selanjutnya adalah tipe data double. Ini untuk tipe data real ya. Itu jangkauannya 5,10 kali 10 pangkat 324 hingga 1,7 kali 10 pangkat 308. Ini ukurannya 8 byte. Kemudian tipe data real selanjutnya adalah extended. Extended ini dari 3,4 kali 10 pangkat negatif 4, 9, 3, 2 hingga 1,1 kali 10 pangkat 4, 9, 3, 2. Oke. Ini ukurannya juga 10 byte ya. Dan tipe data yang terakhir untuk tipe data real ya adalah comp. Comp ini jangkauannya negatif 2 pangkat itu ya. 3 ya, bintang ya, tambah 1 hingga 2 pangkat 63 kurang 1. Nah, ini ukurannya 8 byte. Jadi itu untuk tipe data real. Integer sudah, real sudah ya. Baik. Nah, ini untuk data yang sifatnya karakter atau char ya, biasa. Maka Anda bisa lihat karakter. Tipe data char digunakan untuk mendefinisikan tipe data yang nilainya berupa himpunan karakter yang dikenal komputer. Oke. Ini mengacu pada tabel ASCII, American Standard Code for Information Interchange ya. Jadi himpunan karakter tersebut diantaranya huruf kapital, char. Jadi ketika nanti Anda perkenalkan variabel CH apa dulu? Misalkan Anda taruh variabelnya apa? Kayak tadi I sama I kecil memberikan 0, 1, 2 dan seterusnya. Itu untuk di pemrograman metode numerik ya. Kemudian huruf kecil, ada huruf kapital berarti ada huruf kecil juga. Tipe data karakter juga memuat itu. Berarti A, B, C hingga Z ya. Kemudian digit 0, 1, 2, 3, 8 hingga 8, 9. Ya, itu tipe
untuk karakter, untuk digit ya. Selanjutnya operator aritmatika. Nah ini tambah, kurang, kali, bagi. Spasi pakai underscore. Makanya kenapa Anda lihat kalau nama program, deklarasi program di awal ya. Kayak saya misalkan nama programnya itu metode second, maka second lalu underscore metode underscore second. Karena ketika Anda menggunakan spasi dalam penamaan nama program itu pasti salah. Nah, ini maksudnya tanda spasi ini merupakan underscore yang melambangkan spasi ini merupakan salah satu tipe data karakter dalam bahasa Pascal ya. Jadi Anda tidak pakai spasi dalam ini. Ini apa namanya? Tipe data apa dalam Pascal ya. Anda ada spasi di awal habis. Biasanya Anda pakai tanda hubung, tanda underscore. Oke. Selanjutnya simbol-simbol khusus. Anda bisa lihat. Orang matematika pastinya sudah familiar dengan model-model kayak gitu. Simbol-simbol kayak gitu. Dolar, at, kurung buka, kurung tutup, kurung siku ya. Kemudian kurung buka biasa. Oke. Itu simbol-simbol khusus. Baik. Selanjutnya kita lihat sama-sama. Nah ini tipe data selanjutnya adalah tipe data boolean. Boolean ya. Tipe data boolean hanya memiliki dua nilai yaitu true atau benar dan false atau salah. Oke, untuk tipe data boolean ini operator yang dipakai adalah operator-operator logika seperti and, or, atau not ya. And, or, dan not. Itu dia. And, or, not ya. Baik. Menyangkut tipe data boolean ini juga sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam program ya. Jadi ya atau tidak. Yang di awal-awal sudah Anda ingat yang saya buat itu loh, flowchart itu benar salah. Ini masih ingat yang ini, yang flowchart lalu nanti ada percabangan itu loh. Ya atau tidak. Nah, kalau ya ya dia terus. Kalau tidak ya dia bisa ke sini. Bisa ke sini. Masih ingat kan? Itu benar, salah, ya atau tidak. Nah, itu masuk di tipe data boolean ya. Baik. Terkait tipe dan ukuran untuk boolean ini sendiri. Untuk booleannya 1 byte ya. Byte bool itu 1 byte. Word bool 2 byte. 1 word ya. Kemudian long boot 4 byte. Ukurannya itu 4 byte atau 2 word, 2 kata. Oke. Di dalam ini baru Anda bisa ini. Selanjutnya terbilang atau enumerated. Terbilang tipe data selanjutnya adalah terbilang. Itu masuk di tipe data apa? Di awal-awal tadi. Baik. Menyangkut tipe data terbilang atau enumerated ini sendiri, tipe data ini memungkinkan user untuk memberi nama pada beberapa nilai tertentu. Misalnya, type, tipe hari.
sama dengan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke. Contoh di atas, ya, contoh di atas ini memberikan nama minggu pada 0, Senin pada 1, Selasa pada 2, dan seterusnya. Oke. Eh, Menyangkut deklarasi dari tipe data enumerated ini sendiri, oke, tipe hari seperti contoh yang diberikan, maka tidak perlu lagi menggunakan angka 0, 1, hingga 6 untuk merepresentasikan hari ya. Sebagai contoh, jika kita memiliki variabel hari yang bertipe tipe hari. Jadi misalkan nanti dalam penggunaan bisa Anda lihat. Misalkan kalau Senin, Minggu Anda taruh 0. Senin 1, Selasa 2, ya. Oke. Oke. Selanjutnya untuk deklarasi tipe bulan yang memiliki jangkauan 1 sampai 12, sehingga dapat dibuat variabel tipe bulan ya, tipe bulan. Nah, misalkan variabel Januari bulan. Kemudian bisa Februari bulan juga. Anda mau tulis sekaligus Januari hingga Desember bulan ya, terserah. Oke. Selanjutnya tipe data string. Tipe data string digunakan untuk menyimpan data yang berupa untaian karakter atau kata. Misalnya algoritma, Pascal, dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan atau dideklarasikan string. Digunakan sebagai kata kunci string. Ya. Anda lihat contoh di situ ya. Kalimat. Nah, ini merupakan tipe data string. Baik. Eh, itu untuk awal. Saya akan coba. Nah, ini kenapa lagi? Sebentar. Karena yang dilihat apa? Belum, masih yang lama ya. Masih yang sekarang tampil di layar Anda ini apa? Pengenalan bahasa Pascal. Bahasa Pascal. Iya, tak? Iya, Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Tadi kita sudah lihat di operator, kemudian kita sudah lihat tipe data, kemudian kita sudah lihat operatornya. Sekarang kita melihat tampilan dari Free Pascal ini sendiri, beserta dengan eh, apa, beberapa bagian-bagian yang perlu Anda pahami. Ini sebagai dasar ya. Oh ya, saya belum. Sebentar.
Oke. Oke. Pembahasan selanjutnya kita akan masuk pada pengenalan bahasa Pascal. Versi yang kita gunakan dalam perkuliahan ini adalah versi Free Pascal. Dulu di zamannya saya itu Turbo Pascal. Ya. Oke. Ini tampilan awal dari program Free Pascal ya, program Pascal, versi Free Pascal. Ini ada, Anda lihat itu ada menu-menunya, ada menu file, menu edit, ya, menu apa tuh, search, kemudian menu run, menu compile, itu menu-menu yang nanti bisa Anda pelajari juga, fungsinya masing-masing. Debug, tools, options, window, dan help. Ya, ini Free Pascal yang kita gunakan ini dia berbasis DOS, ya. Jadi ketika Anda gunakan nanti dalam deklarasi awal itu Anda nanti uses CRT. Tapi kalau program ini berbasis Windows maka bisa Anda tulis uses Win CRT. Ya. Oke. Jadi ini tampilan awal dari program Pascal. Yang lebih spesifiknya itu versinya itu versi Free Pascal, ya. Selanjutnya kita akan lihat sejarah singkat dari program Pascal itu sendiri, ya. Awalnya ya, program ini didesain oleh Profesor Nikolaus Wirth ya pada tahun 1968 hingga 1969. Kemudian dipublikasikan pertama kali pada tahun 1970. Kenapa dinamakan Pascal? Ya, kenapa dinamakan Pascal? Pemberian nama Pascal ini merupakan suatu bentuk penghormatan ya pada salah seorang ilmuwan matematika asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Ya, beliau ini selain matematikawan juga merupakan fisikawan dan filsuf. Tujuan dari pembuatan program Pascal ini sendiri yaitu sebagai bahasa pemrograman, yang kecil kapasitasnya ya dan sederhana. Ini didasari pertimbangan kecepatan kompilasi dan pengkodean yang umum. Digunakan untuk menunjang praktek pemrograman dalam bahasa program dan data terstruktur. Ini saat beliau menjadi dosen di Swiss ya, di Zurich. Ini yang menciptakan ini adalah Profesor Nikolaus Wirth, ciptakan program Pascal ini. Nah, ini struktur dari bahasa Pascal. Struktur bahasa Pascal. Nah, ini ada 3 bagian utama dari program ini sendiri. Yang pertama, ada 3 bagian utama ya. Yang pertama bagian judul. Bagian judul. Jadi bagian judul ini terdiri dari nama program dan penjelasan tentang program tersebut. Jadi diawali dengan kata kunci program. Diawali dengan kata kunci program. Jadi ada 3 bagian utama. Bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian algoritma atau bagian pernyataan. Ya, di bagian judul. Jadi bagian judul ini terdiri dari nama program dan penjelasan tentang program tersebut. Biasanya diawali dengan kata kunci program. Jadi misalkan program metode bagi 2. Jangan lupa bahwa kita tidak menggunakan di nama program itu tidak menggunakan spasi. Jadi kalau misalkan program perkalian bilangan bulat. Jadi ada perkalian bilangan itu kan ada spasi di situ. Tapi Anda jangan spasi di keyboard Anda tinggi spasi, jangan. Nanti dia saat Anda running program itu terbaca salah. Anda compile aja udah salah.
Jadi harusnya nanti Anda gunakan tanda hubung ya, underscore itu. Oke, jadi bagian judul itu memuat nama program, jadi penjelasan tentang program. Jadi misalkan Anda mau membuat program pencarian akar ya, jadi salah satu metode yang Anda gunakan, katakanlah metode bagi dua, section method. Nah, contoh kayak gitu. Oke, itu untuk bagian judul. Selanjutnya bagian deklarasi. Bagian deklarasi. Bagian deklarasi ini digunakan untuk mengumumkan semua nama yang dipakai dalam algoritma beserta propertinya, beserta segala macam sifat-sifatnya itu dipakai semua, dikenalkan sebenarnya. Misalkan nama konstanta, nama peubah, nama tipe bentukan, kemudian nama prosedur atau fungsi. Ya. Itu untuk bagian deklarasi. Dan bagian selanjutnya, bagian terakhir adalah bagian algoritma atau bagian pernyataan. Bagian algoritma atau bagian pernyataan. Jadi untuk bagian ini merupakan bagian inti dari sebuah algoritma, ya, dari Pascal ya. Dan pada bagian algoritma ini berisi sejumlah aksi. Mau rumus Anda masukkan di situ ya. Fungsi juga Anda masukkan. Nah, di situ. Nah, yang perlu Anda pahami bahwa aksi-aksi tersebut ya bekerja dengan menggunakan nama-nama yang telah diumumkan pada bagian deklarasi. Jadi misalkan pada bagian deklarasi ini Anda tidak perkenalkan, misalkan ada variabel yang Anda nantinya gunakan pada bagian inti ini. Anda tidak kenalkan, Anda tidak deklarasikan di awal. Misalkan Anda mau deklarasi sebuah variabel yang nantinya dipakai pada bagian inti. Namun Anda tidak cantumkan di awal, mungkin karena lupa di bagian deklarasinya tidak cantumkan, maka ketika Anda compile untuk selanjutnya di running ya, maka akan ada notifikasi pemberitahuan bahwa terjadi kesalahan. Kesalahan itu nantinya diberitahu di baris keberapa dan kolom keberapa. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Nah, jadi untuk bahasa Pascal itu sendiri ada 3 bagian utama. Dalam arti di sini spesifiknya itu ke Free Pascal. Jadi untuk bahasa Pascal itu ada 3 bagian utama, bagian judul, kemudian bagian deklarasi, dan bagian algoritma atau bagian pernyataan. Ya, baik, saya lanjut. Nah, ini dia. Penjelasan tadi saya sudah singgung sedikit. Ini penjelasan lebih mendalam ya terkait bagian judul. Oke. Hal-hal yang perlu Anda pahami pada bagian judul atau bagian penamaan program ya diantaranya. Nah, tadi saya sudah singgung juga, tidak boleh terdapat spasi. Tidak boleh terdapat spasi. Kemudian tidak boleh terdapat tanda-tanda aritmetika seperti tambah, kurang, bintang ya, kelompokan kali, bagi, dan sebagainya. Jadi kalau Anda penamaan program, jangan sekali-kali Anda gunakan tanda-tanda aritmetika. Dan juga jangan menggunakan tanda spasi. Ya. Oke. Selanjutnya, Anda boleh menggunakan tanda hubung. Tanda hubung untuk menggantikan spasi. Ya. Kemudian yang perlu Anda ingat juga, tidak boleh dimulai dengan angka. Tidak boleh dimulai dengan angka. Jadi ketika Anda misalkan yang tampil di sini yang di screenshot ini ya, potongan dari screenshot ini ya program luas lingkaran. Jangan kalau saya tulis 8 di depan luas itu kira-kira benar atau tidak? Yuyun, jangan, saya tunjuk yang ini aja. Aprianti, Daklori lagi. Kalau saya taruh 8, Anda lihat kan yang di contoh itu? Kalau saya taruh 8 di depan luas lingkaran itu, kira-kira nanti saya running bisa jalan enggak programnya? Tidak bisa, Pak, karena syaratnya tidak boleh
dimulai dengan angka. Oke, baik. Oke, bagus. Saya cek aja. Oke, baik, kita lanjut. Jadi tidak boleh ada spasi, kemudian tidak boleh menggunakan tanda-tanda aritmetika, kemudian tidak boleh menggunakan boleh menggunakan tanda hubung, karena untuk menghentikan spasi kita pakai tanda hubung. Kemudian jangan dimulai dengan angka, dan deklarasinya diakhiri dengan tanda titik koma. Deklarasinya diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini untuk bagian judul. Sekarang bagian deklarasi. Selanjutnya adalah bagian deklarasi. Untuk bagian deklarasi ini, yang perlu Anda pahami bahwa bagian deklarasi ini digunakan apabila dalam program dipakai pengenal atau identifier ya. Pengenal dapat berupa label, konstanta, tipe, variabel, prosedur, dan fungsi. Ya. Bahwa apabila suatu program itu menggunakan pengenal atau identifier, maka Pascal mensyaratkan agar pengenal tersebut dideklarasikan atau diperkenalkan terlebih dulu kepada Pascal sebelum digunakan. Misalkan apabila suatu program hanya memakai konstanta dan variabel, maka pendeklarasian hanya dibuat untuk konstanta dan variabel saja. Ya. Selanjutnya untuk uses. Uses ini yang di sini kan Anda lihat CRT. Nah, ini CRT. Anda perhatikan uses merupakan deklarasi dari piranti yang digunakan. Uses merupakan deklarasi dari piranti yang digunakan. Yang saya gunakan, yang kita gunakan ini dia berbasis DOS, disk operating system, ya itu yang paling dasar dalam komputer itu, dalam komputer ya paling dasar sudah itu disk operating system ya, pemrograman yang paling dasar sudah itu. Nah, jadi kalau Anda menggunakan DOS, dia berbasis DOS, Pascal ini berbasis DOS, maka Anda gunakan CRT. Operating sistemnya itu berbasis DOS, maka dia ini CRT, uses CRT. Ya. Tapi jika Anda menggunakan ada yang berbasis Windows, saya pernah pakai itu. Pascalnya itu berbasis Windows, maka Anda gunakan WinCRT. Kalau DOS saja berarti yang di screenshot ini CRT. Berarti dia berbasis DOS. Ya. Kalau misalkan WinCRT biasanya dia punya tampilan itu putih. Layarnya itu warna putih. Nah, itu kita pakai WinCRT. Nah, ini Anda lihat untuk bagian deklarasi. Nantinya kita pakai contoh, pastinya nanti kita pakai ini. Kita pakai konstanta Pi. Kita pakai. Kemudian kita pakai variabel juga. Variabel R dan variabel L. Di mana masing-masing variabel ini merupakan variabel real. Ya. Tipe variabelnya adalah real. Dalam arti bahwa apa? Ada pastinya memuat apa? Desimal toh? Oke. Tadi dijelaskan di awal-awal itu ya. Jadi ini untuk bagian deklarasi ya, bagian deklarasi. Jadi deklarasi ini dikenalkan beberapa hal. Contoh saja sederhana, manusia. Misalkan Anda masuk di kantor, bekerja. Nanti Anda harus kenalkan dulu, saya ini apa. Misalkan lulusan apa, saya punya skill itu di bidang apa. Supaya ketika nanti bekerja, bagian sumber daya itu ya, bagian HDR biasanya ya, itu nanti bisa menempatkan Anda sesuai dengan skill Anda. Hal yang sama juga untuk Pascal. Ya. Oke. Jadi nanti dikenalkan label, konstanta, tipe variabel, prosedur, dan fungsi. Itu semua di bagian identifier ini diperkenalkan. Bagian deklarasi maksudnya. Dikenalkan di sini. Jadi Anda lihat contohnya di screenshot ini. Di deklarasi dari penggunaan piranti, uses CRT.
Kemudian nanti konstanta digunakan di bagian inti tidak? Nah, bagian algoritma itu. Kalau digunakan, kenalkan dulu di bagian deklarasi. Demikian juga variabel. Anda harus kenalkan di awal dulu. Ya. Begitu. Ya. Baik. Nah, ini bagian algoritma. Bagian yang terakhir ya. Jadi, terkait bagian algoritma ini merupakan tempat di mana dibuat atau dituliskan algoritma atau pernyataan-pernyataan yang akan mengendalikan program ya. Jadi pada bagian algoritma ini merupakan bagian di mana dibuat atau dituliskan algoritma atau pernyataan-pernyataan yang akan mengendalikan program. Jadi awal dari bagian pernyataan ditandai atau dimulai dengan kata begin. Anda bisa lihat itu ya, begin ya, diawali dengan tanda atau kata begin. Dan bagian akhir pernyataan ditandai atau ditulis dengan kata end. Anda bisa lihat dimulai dengan begin, kemudian diakhiri end lalu titik. Ya. Akhir dari setiap pernyataan selalu ditandai dengan titik koma. Anda lihat begin. Misalkan kita mau ini masukkan nilai R. Oke. Right. Lalu masukkan nilai R. Read R. Koma. Ini bagian algoritma. Luas apa nih? Kira-kira Anda bisa bisa prediksi atau bisa analisa ini kita algoritma apa nih? Lingkaran, Pak. Lingkaran apa ya? Algoritma mencari luas lingkaran, Pak. Iya, mencari luas lingkaran. Ini rumusnya L sama dengan, yang harus Anda ingat, dalam Pascal itu sama dengan itu kita tulis titik ganda baru sama dengan. Anda kalau Anda tulis sama dengan aja nanti dia salah ya. Jadi luas sama dengan pi kali ya. Jadi L misalkan Anda gunakan tanda sama dengan, itu berarti Anda harus ketik titik ganda baru sama dengan. Ya. Tadi di bagian deklarasi sudah dikenalkan ini toh. Ada R ini. Nah, ada R. Kemudian ada L juga. Ini R ini ada L juga. Karena kita sudah deklarasikan, sudah kenalkan di bagian deklarasi. Kita sudah input di bagian deklarasi. Sehingga nantinya ketika di bagian algoritma bisa kita gunakan. Nah, itu dia. Sampai di sini kira-kira paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Gampang aja. Ya, Pak. Baik. Ya, oke. Saya mungkin akan tunjukkan. Nah, ini dia. Beberapa hal yang perlu Anda ingat juga. Peubah atau variabel. Peubah atau variabel. Oke. Peubah atau variabel itu diartikan sebagai objek yang nilainya dapat diubah-ubah oleh instruksi di dalam algoritma. Nama peubah harus didefinisikan tipenya di dalam bagian deklarasi. Nah itu, saya bilang kan, nama peubah harus didefinisikan tipenya di dalam bagian deklarasi. Nama peubah dinyatakan dengan notasi var. Ya, var. Itu bukan var di sepak bola itu ya. Kalau var yang itu semua karakter apa? Bukan low karakter tapi ya itu semuanya karakter huruf besar itu video assistant referee ya kalau di sepak bola. Tapi ini var untuk singkatan variabel ya. Contoh, nah ini var lalu Anda ketik X real, artinya bahwa nantinya Anda gunakan di bagian algoritma ini Anda bisa entry X itu misalkan 3,5 contoh kayak gitu. Kemudian K integer ini ya, itu nanti di bagian algoritma. Kalau ini di bagian deklarasi kan Anda kenalkan sebagai integer. Berarti ketika Anda gunakan di bagian algoritma, Anda harus ketik K ini hanya bilangan yang tidak memuat desimal. Kemudian nama string, ini fungsi string, berarti dia memuat beberapa karakter ya. Gitu. Baik.
Selanjutnya konstanta. Konstanta ini diartikan sebagai objek yang nilainya tetap. Kalau P ubah itu nih apa? P ubah atau variabel itu nilainya bisa berubah-ubah ya. Sedangkan konstanta ini objek yang nilainya tetap selama pelaksanaan program dan tidak boleh diubah ya, tidak boleh diubah. Notasi untuk menyatakan konstanta adalah const. Nah, contohnya bisa Anda lihat. Const P sama dengan 3,14 titik koma. Const N max sama dengan 1000 titik koma. Const string titik koma. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada, Pak. Masa? Pak, kalau const string ini contohnya itu gimana, Pak? Ya, Const misalkan string. itu Ya, kumpulan konstanta. Misalkan const string itu kayak gini. Nah, P. Nah, P 3,14 atau const itu misalkan string itu berarti kumpulan karakter toh. Misalkan saya buat apa ya? Simal, ini string semua nih, string. Nah, gitu kayak gitu contohnya. Ya? Bisa? Ya ini misalkan ini atau gini. Const. Misalkan nantinya string ini ketika Anda jalankan dalam bagian algoritma, bisa Anda tulis misalkan konstanta dari tetapan apa ya biasa. Ada tetapan-tetapan dalam matematika. Coba Anda ingat apa saja. Misalkan bilangan E, Pak. ya itu itu kan konstanta, ya kan? Jadi nanti dalam ini Anda bisa const string. Jadi nantinya ketika Anda masukkan nanti const ini itu ketika nanti dia baca oh ya ini masuk dia sebuah suatu tetapan sama dengan nah, apa bilangannya itu berapa? Nah nanti ingat. Nah itu dia. Jadi ada berubah variabel, ada konstanta, ya. Oke. Tidak ada yang tanya kenapa yang tadi L titik ganda sama dengan, sedangkan di sini kok dia cuma sama dengan datanya itu. Saya kayak balik ini bisa kalian lihat. Ini loh, tadi di sini ini nih. Kenapa di sini nih dia L titik ganda sama dengan. Sedangkan yang di sini choice-nya tidak. Const P sama dengan. Tidak lagi titik ganda sama dengan. Kenapa? Tidak tahu, Pak. Karena ini kan formula. Dia ini bisa berubah tergantung nilai R. Sementara ini kan suatu tetapan yang tidak bisa lagi diubah. Paham ya? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. baik. Saya lanjut. Nah ini. Membaca nilai. Nah ini. Membaca nilai dan apa? Membaca nilai dan apa itu? Nilai dari piranti masukan. Ya. Bentar nih saya punya komputer lagi hang ini. Freezing dia sebentar. Oke. Membaca nilai dari piranti masukan. Oke. Selain kita mengisi data, kita mengisi secara langsung dari kode program,
nilai PUBA juga dapat diisi dari luar piranti, masukan. Dari luar piranti masukan, ya. Misalnya dari keyboard. Jadi masukkan nilai dari piranti masukan dinamakan operasi pembacaan data. Nah, ini. Biasanya dimulai dengan write line. Masukkan atau write line. Bedanya kalau write line itu nanti dia langsung kursor berpindah ke baris selanjutnya ketika kita running program. Tapi kalau write, kursor tetap di baris di mana kita mau isi data. Jadi biasanya write baru diikuti dengan read. Write line, masukkan nilai X1. Kemudian read atau read line, read X1. Nah, itu dia. Saya lanjut. Notasi algoritma untuk pembacaan nilai dari piranti masukan itu adalah read. Katakan read nama siapa, nama 1, nama 2, nama 3, dan seterusnya. Ini dengan syarat bahwa nama 1, nama 2, hingga nama N ini yang digunakan adalah nama-nama PUBA yang telah dideklarasikan tipenya lebih dulu. Nah, kita sudah taruh di awal dulu. Nama, string. Nah, itu. Contoh, read N. N ini sudah kita taruh di atas, di bagian deklarasi. Sehingga ketika kita memasukkan N ini, dia sudah bisa atau bisa diproses oleh Pascal, ya. Oke. Mencetak ke piranti, mencetak nilai ke piranti keluaran. Akan nilai konstanta, PUBA, dan hasil ekspresi dapat ditampilkan ke piranti luaran. Nah, umumnya ya di layar, ya. Instruksi pencetakan nilai dilakukan dengan notasi write. Nah, itu dia. Write. Kalau mau kasih masuk input ya read. Ya toh? Write nama 1, nama 2, nama 3, dan seterusnya. Write konstanta titik. Tapi yang selalu diakhiri dengan titik koma. Itulah. Write ekspresi titik koma. Oke. Itu dia. Baik. Oke. Kita mungkin akan lihat sederhana dulu. Nanti baru minggu berikut kita akan lihat yang lebih ini, ya. Contoh. Nah, ini saya tadi lagi duduk buat tapi belum selesai ini. Ini saya taruh ini dulu. Bentar. Save dulu. Second. Sekarang saya coba main-main dengan Anda sedikit. Kita main-main sedikit, ya. Program. Ini bagian apa? Bagian apa nih? Program kenal Pascal. Di koma. Nah. Bagusnya itu luas. Segi ya segi 3 saja. Segi 3. Lalu titik koma. Nah, deklarasi piranti. Nah, win CRT atau CRT? CRT, Pak. CRT. CRT, Pak. Ya, oke. Koma. Lalu variabel. Nanti kita masukkan apa-apa itu kita deklarasikan di sini. Nanti kita gunakan di bagian
algoritma. Formula. Iya, Pak. Oke. Jadi ini luas segitiga berarti alas kali tinggi A. bagi 2. Iya, Pak. Jadi saya gunakan dulu A. Kita pakai bilangan bulat aja ya. Berarti misalkan kalau ini 1/2 kali alas kali tinggi. Misalkan kita mau alasnya berapa? Anda mau mengandung desimal atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, berarti integer. Integer, titik koma. Lalu T. apa? T, Pak. T. Integer juga, Pak. Integer, oke. Titik koma. Integer, titik koma. Apalagi? L. L. Oke. L ini Titik kita sama taruh dengan- real aja ya. Iya, Pak. Atau hasil baginya dibagi dengan- setengah dia real. Kalau kita taruh integer kan nantinya jadinya tidak terbaca ya. Atau bisa juga Iya, error Pak. toh. Oke. Iya, Pak. Kita taruh real aja. Koma, ya. Oke. Begin. Begin. Lalu headline. Oh, sorry. Jangan lupa titik koma. Nilai A. A. Jangan lupa titik koma. Lalu headline. A. Oke. Lalu masukkan sorry. Headline. Apa yang salah? Tanda petik atas ya. Kan nilai T. Kurung. Jangan lupa selalu diakhiri dengan titik koma. Lalu atau saya tulis di sini aja. Ya dia langsung ini. Saya hapus dulu di sini. Ya dia lebih inilah. Nah. Lain T. Ya, oke. Saya lupa di sini. Dengan juga saya punya kamera mati nih. Oke. Dengan sudah, kemudian L apa? Masih ingat? Bagaimana? Titik 2, Pak. Titik 2 sama dengan Sama dengan titik sama dengan 1/2 per 2. Lalu dikali Bintang bintang. putih Bintang, atas, Ibu. Pak. Bintang, Pak. bintang A, Bintang A, bintang T, Pak. bintang Bintang T. T.
Gitu Titik ya? koma juga Pak. Iya Pak, titik koma. Koma. Oke. Lalu headline apa? Oh, sorry, saya salah. Oke, koma. And titik. Sekarang kita harus buat apa dulu? Buat apa dulu? Kita cek Pak, cek di compile. Ya, kita compile dulu. Kita compile. Kita harus namakan dulu sebelum bisa dia ini compile. Ini kalian latih angkatan 2023. 21. 21 Pak. 2021. 21. Berarti angkatan 2021. Oke. Ya, tidak ada masalah. Berarti algoritma kita sudah benar, ya? Iya Pak. Oke. Baik. Kita coba running dulu. Kita jalankan. Yang kalian lihat ini apanya? Layar pas kalau lihat dia tuh? Iya Atau Pak. Iya yang Pak. PPT layar pas ya? Kita running dulu. Iya Pak. Oke. Oh iya, tadi saya ini suka nilai apa? Tunggu kita kasih masuk 3. T-nya kalian lihat tuh? Kalian lihat di ini layar sekarang layar hitam tuh? Iya, Iya Pak. Pak, layar Iya hitam. Pak. Sekarang 4. Oke. Kalau dia hasil debug output, ada yang kurang. Kenapa dia ini? Kenapa dia tulis L? Kenapa? Ayo. Kita mau mencetak atau memasukkan? Mas mencetak Pak. Read Read. L sama dengan ini. Berarti read L. Oke, coba compile lagi. Oke. Running. Nilai 3, 4. Hah? Kenapa terjadi? Pak tadi kurang pakai titik koma Kak Pak. Oke, coba. Saya skip dulu. Bentar. Sabar. Oh, bentar. Read. Ya, kurang titik koma. Tapi kok dia Iya, Pak. compile jadi? Coba. Coba saya running, compile dulu. Proses juga. Run dulu sebentar. Ini, oke, ini aja.
Rate aja biar ya ini. Oke. Rate A. Ya. Ya, oke. L. Ya, oke. Kita coba compile dulu. Ya, oke. Lalu run. Coba 3, 4. Apa kira-kira? Apa nggak bisa? Mesti ada masalah. Biar kalian pikir. Masalahnya apa? Akar persamaan. Oh, sudah tadi. Tadi ngomong apa tadi filenya? 2023. Latihan angkatan 2021, Pak. Activity section. Oke. Berarti angkatan 2020. Saya coba lihat ini. Ini ada luas segitiga. Nah. Berarti kita harus apa? Ini angkatan tadi. Angkatan 2021. Ini ya. Oke, open. Tidak ada yang salah, kan? Alas soalnya sudah. Terus kenapa dia enggak ini? Coba Anda lihat di luas segitiga di sini. Apa yang salah? Kita sudah tulis right, sudah. Ini sudah. Apa yang salah? Kenapa sampai dia tidak ini? Karena apa ini tidak baca bilangan, Pak, yang 1/2 itu, Pak. Jadi ketung harus buat A kali A bintang T dibagi dengan 2 begitu, Pak. Oke. Itu dia. Kalau Anda melihat hierarki perhitungan, biasanya tanda kalau dia setingkat, kali dan bagi sama, dianggap setingkat. Berarti mana yang di depan dikerjakan lebih dulu. Kali dan bagi itu lebih tinggi tingkatannya dari apa? Tambah dan kurang. Ya toh? Terus Ya, yang Pak. paling tinggi apa? Operasi dalam kurung itu harus didahulukan. Ya toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kuncinya Pak. kita sudah ada benar. Cuma yang salahnya kita keliru di sini. Nah itu. Kalian bilang 1/2 kali T. Sabar. Ini kelirunya di sini tadi. Tapi sebenarnya kita boleh eksplorasi juga sih, tidak apa-apa. 1/2. Tapi kita bilang div. Ya toh? Lalu kalikan
Kalau gini bisa enggak? Enggak ada masalah kayaknya sih. Coba juga. Kenapa? Anda coba-coba toh. Nah, berarti kita masih masukkan. Kalau right itu yang kita cetak. Kita cetak apa yang sudah kita hitung di sini. Dihitung di sini, yang dicetak. Gitu loh. Right L. Oke. Compile dulu. Oke, sudah. Lalu running. Pak di right L, cuma pakai titik koma kah Pak? Nah, itu nanti kita mau bahas. Nah, itu enak kalau belajar ada gini-gini biar kalian bisa berpikir kenapa tidak pakai L di situ. Iya toh? Nah, Iya itu Pak. supaya penjelasan nanti ikut. Nah, belajar itu saya senang kayak begitu. Saya kasih masalah, nanti kalian yang pikir. Masukkan nilai A tadi berapa? 3 ya? Iya, Iya Pak. Pak. Tiga, Saya Pak. sengaja buat beda. Saya kasih per 2 lalu kali dalam kurung A kali T. T berapa? 4 ya? 4, Pak. Nah, coba kita lihat apakah dia jadi tidak. Outputnya. Jadi toh? 6,00. 3 kali 4, 12. Bagi 2, 6. Hasilnya ini. Iya Pak. Right itu tuh. Baik, kita balik lagi. Lalu enter. Oke. Saya tutup ini dulu. Nah, kenapa? Kenapa right ini pakai ini, lalu right ini dia tidak pakai koma? Kalian lihat perbedaan, lalu setelah kita running program, lalu Anda bisa lihat ketika saya running, lalu layar hitam, terus dia ini. Apa? Terus bedanya dengan ini pakai tanda petik. Ini tidak pakai tanda petik, dia langsung ini. Karena apa? Ayo, coba kalian kasih pendapat. Karena kalau penggunaan right learn itu pasti diakhiri dengan read juga, Pak. Oh, tidak. Oh. Paling gampang lihat di depan mata itu loh. Kenapa ini kan pertanyaan kalian, kenapa ini pakai tanda petik? Tadi kan ada yang bertanya gitu kan? Ini kenapa pakai tanda petik? Sedangkan yang L ini tidak pakai tanda petik. Iya kan? Iya toh? Tadi pertanyaan kan begitu. Benar tidak? Atau saya yang Iya punya Pak. sinyal tidak bagus atau saya salah dengar mungkin. Pertanyaannya seperti itu Pak. Ya, pertanyaan kayak gitu toh? Iya Pak. Kenapa? Karena L ini kan yang merupakan rumus yang kita sudah proses ini. Ini nanti perhitungannya di sini, algoritmanya di sini sudah nih. Algoritmanya di sini nih. Perhitungannya di sini, hasil ini yang kita cetak. Makanya tidak lagi pakai tanda petik. Karena nanti kita pakai tanda petik, dia nanti muncul di itu L. Karena dia Anda bilang right L, berarti tanda petik itu yang nanti muncul di itu ya L yang dicetak, bukan hasil perhitungan ini. Paham toh? Paham Pak. Atau Paham, saya Pak. mau ulang biar kalian lihat lagi. Iya Pak. Pak mungkin boleh diulang Pak. Saya ulang. Oke, biar kalian lihat beda. Tadi saya sengaja dari awal tadi. Saya bikin petik ya, petik. Lalu sama seperti ini tuh, kalian maksud ini tuh. Lalu L. Lalu petik lagi. Lalu tutup di koma. Gitu ya. Oke, biar kita lihat beda. Iya, Pak. Saya compile dulu, dia pasti bacanya benar. Ya. Saya berarti tidak, tapi gini, ini yang jadi catatan buat Anda. Seringkali kita punya penggunaan operator itu sudah benar, algoritma sudah benar. Namun karena penyusunan algoritma itu tidak sesuai, maka apa yang hasil yang kita inginkan juga tidak kita peroleh. Contoh, di sini penggunaan variabel, deklarasi program, deklarasi variabel, semua ini piranti semua sudah benar. Tidak ada yang salah. Namun ketika Anda mencetak, nah, itu yang muncul L. Padahal yang kita inginkan kan hasil dari perhitungan ini. Gitu loh. Nah, itu makanya itu yang jadi harus Anda pahami dan itu menjadi catatan buat Anda.
Oke, saya lanjut ya. Kita running. Masukkan nilai A. Saya ulang. Mau berapa terserah. Biar Anda supaya aja. Mau 3, 4, mau 5, 6 juga terserah. Saya taruh aja ya. 3, 4. Kalau mau lihat hasil ini, misalkan dia langsung Anda pakai debug aja. Output L yang muncul. Karena apa? Anda pakai tanda petik. Kalau Anda Iya, pakai tanda Pak. petik, berarti dia cetaknya itu Dia cetak akan itu. baca L, L-nya. Pak. Tapi kalau L ini suatu formula, suatu algoritma dari perhitungan yang kita buat, maka tidak usah dipakai tanda petik. Oke. Kira-kira bisa dipahami toh? Bisa, Pak. Write L tanpa tanda ini. Ya. Nah, belajar itu memang harus ada kasus supaya dari situ Anda bisa lihat, oh iya, ada pemikiran kritis yang muncul. Jangan melulu Anda disajikan gini-gini akhirnya nanti, oh ya, Anda tidak ada pertanyaan kritis. Gitu loh. Paham toh? Compile, benar. Nah, tidak ada yang salah. Tapi di sini nanti kita lihat bedanya. Oke. Saya running. Oke. Inilah 3. Terserah 2 mau 1 juga terserah. Sudah ada contoh di atas. Alas 5, tinggi 3. Ya 15 toh. Kita buat tinggi 3. Pasti hasilnya real. Kita debug dulu. Ya kan? 7,5. Nah. Itu makanya di deklarasi variabel itu saya taruh L-nya itu real. Kita mau coba. Mau coba kalau saya taruh ini Iya, Pak. Bilangan bulat, Pak. integer. Integer, titik koma. Nanti error. Oke. Compile lagi. Apa yang salah? L integer. Integer. Tidak ada yang salah. Oke, skip. Compilation fatal. Got extended. Itu. Ada penjelasan. Small integer. Error itu. Anda lihat langsung kan? Dia langsung dari awal karena nantinya apa? Tidak Nanti terdefinisi. pasti tidak menutup kemungkinan adanya hasil perhitungan yang muncul bilangan desimal. Itu sehingga langsung dia compile, dia langsung kasih tahu ada kesalahan di situ. Kalau saya taruh di sini real. Titik koma. Ya. Saya compile. Nah, jadi tidak ada yang salah. Sudah lihat? Paham tak? Paham, Pak. Oke, baik. Aduh, saya belum buat daftar hadir. Untuk hari ini saya rasa cukup untuk pengenalan awal. Daftar hadir dan materi kuliah ini akan saya bagikan di apa namanya? GC ya. GC. Iya, Pak. Baik. Oke, mungkin yang muslim mau taraweh juga ya. Baik, selamat malam semuanya. Saya akhiri ya. Nanti materi saya bagikan ya. Oke, selamat malam semuanya. Ya, oke. Selamat malam, Pak. Ya, Selamat sebentar. Ya, oke, saya ini dulu.